sama guru salam kita baik. Apa guna suruh gelanggang, kami yang guru budi tak baik. Apalah guna dikenang orang. Dusun Bunyau merupakan sebuah desa yang terletak di daerah perbukitan Bunyau, Kecamatan Nukung, Kabupaten Melawi. Dusun Bunyau dapat ditempuh dengan melakukan perjalanan selama kurang lebih 18 jam atau sekitar 513 km dari kota Pontianak. Hal inilah yang membuat dusun dengan luas wilayah sekitar 4.619,42 hektar ini berada cukup jauh dari dunia luar. Dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, suku Dayak Limbai yang menjadi penduduk asli Dusun Bunyau selalu mengandalkan sikap gotong royong. Bahkan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kemajuan desanya. Kalau untuk masyarakat Bunyau ini ya, sampai saat ini persatuannya masih sangat-sangat kompak. Karena saya tengok ya waktu saya menyuruh mereka kerja bakti, contohnya hadir semua. Kalau ada acara itu orang meninggal itu pun penuh. Kita datang-datang ke rumah yang meninggal. Kalau ada orang beranak juga rumahnya itu penuh dikerumuni masyarakat. Jadi persatuannya begitu masih kental lah. Jadi nyaman abang itu kan kental ya Robo. Kalau untuk mengambil keputusan untuk dusun ini ya, semua pekerjaan itu melalui musyawarah masyarakat semua. Hal inilah yang membuat warga Dusun Bunyau menjadi sangat kompak dalam menolak derasnya arus masuk perusahaan sawit yang akan merusak kenyamanan dan keindahan dusun mereka. Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, tak terkecuali warga Dusun Bunyau. Mereka bahkan membuat sebuah rumah sekolah swadaya masyarakat, mengingat besarnya minat dan pentingnya arti pendidikan bagi kemajuan dusun mereka. Itu mulai dari tahun 1986 ya, yang swadaya ini, sekolah yang ini.
Kalau bangunannya baru, 2 lokal yang di sana itu tahun 2006. 2006. Kalau yang 1 lokal itu tahun 2013 kemarin, bulan 11 kemarin baru selesai. Meskipun pemerintah sudah memberikan bantuan bangunan rumah sekolah sebanyak 3 lokal di lokasi yang tidak terlalu jauh dari rumah sekolah swadaya masyarakat tersebut, hal ini masih dirasa kurang, mengingat jumlah siswa-siswi yang menuntut ilmu di sekolah tersebut. Fasilitas penunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar seperti buku pelajaran pun masih mengandalkan sekolah induk yang berada sekitar 10 km dari dusun mereka. Itu persediaan buku atau apa itu ada yang dari SD 2. SD 2 itu karena kami menginduk di SD 2. SD 2 mendukung, tapi ada juga disumbang dari MAFI. Tenaga pengajar masih sangat dibutuhkan di dusun ini. 4 orang guru harus mengajar sekitar 60 siswa yang terbagi ke dalam 3 kelompok kelas. 1 orang guru harus mengajar 2 kelas dan tingkatan yang berbeda. Untuk mencari ilmu. Semangat sekali. Ya. Jadi suster agama. Apa masih semangat sekolah? Untuk mencari cita-cita. Iya. Jadi guru. Merupakan siswa dengan segala kemampuannya. Keberadaan Dusun Bunyau yang cukup jauh untuk ditempuh membuat akses jalan raya menjadi hal yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Warga sekitar masih mengandalkan keberadaan jalan yang dirintis oleh perusahaan yang secara kebetulan beroperasi di dekat wilayah dusun mereka. Masalah kesehatan juga menjadi masalah yang sudah menjadi santapan sehari-hari warga Dusun Bunyau. Ketiadaan sarana kesehatan dan tenaga medis mengharuskan mereka mengambil inisiatif sendiri. Itu saya ke Bunyau ini sekitar tahun 2008 lah. 2008 itu kan saya udah ada di Bunyau ini. Memang kita ini fasilitas untuk kesehatan tuh biasanya di desa-desa lain kan udah ada Pulindes kan, tapi di Bunyau ini ndak ada. Kebanyakan kita pakai bidan kampung karena mengingat kita mau pergi ke Menukung juga berat juga karena biayanya cukup besar kan. Dan juga kita mau di saat sakit perut kan kalau kita langsung bawa ke Menukung itu susah juga karena mengingat jarak tempuh itu jauh. Kadang-kadang kita ngambil bidan ke Menukung. Iya, kalau dalam keadaan darurat itulah. Meski begitu, warga sekitar masih dapat mengandalkan obat-obatan tradisional yang biasa didapat di sekitar mereka. Itu untuk obat yang gatal-gatal, biasa orang kena gigit apa segala ini bisa digunakan pakai ini untuk penahan sakitnya. Nah yang satu ini tadi, jika kita agak pusing-pusing, ada rasa ingin mual-mual kan, kalau kita pusing kita ambil nih. Kata orang kampung di sini kena caruk, kata caruk hutan gitu. Jadi inilah bisa untuk obat kita oleh-olehkan ke perut, oleh kepala gini. Itu apa ya? Ini lumut kata kami orang kampung, lumut kayu.
Demi menghidupi keluarganya, warga Dusun Bunyau masih mengandalkan hasil alam. Seperti menjala ikan, menoreh karet, mengambil rotan, mengambil kayu api untuk memasak, dan bahkan untuk bahan makanan sehari-hari. Kita seorang petani karet ya, hanya itu pekerjaan kita gitu. Selesai noreh kita kan bisa cari kerja lain lagi. Itulah, sekitar 3 kilo lah satu hari. Itulah yang penting ya karet lah. Kenapa nih Bu? Itu kan untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk anak kita sekolah gitu. Soalnya kita usaha lain kan tidak ada. Warga Dusun Bunyau mengandalkan sistem berpindah-pindah ladang demi menghindari keterbatasan hasil ladang yang nantinya akan mereka panen. Untuk itu mereka membuka lahan baru untuk berladang, yang dimana setiap melakukan hal tersebut mereka selalu mengadakan upacara adat yang bertujuan untuk melancarkan hasil panen. Kami tuh ngambil tanah tuh untuk ke orang umum. Waktu kita mantap tanah, Joko kami kan mungur. Mungur tuh kan kita apa segalanya minta dengan segala piangkan apa segalanya supaya kita kan berhasil kerjanya. Gitu juga sampai sekarang kita mempertahan budaya adat. Baru minum dulu. Yang itu. Sayangnya musim kemarau yang melanda Kalimantan Barat tahun ini membuat hasil alam tak terlalu berimbas positif bagi masyarakat. Keberadaan suku Dayak Limbay di Dusun Bunyau sebenarnya sudah sejak dahulu kala. Tidak diketahui pasti kapan mereka mendiami daerah yang diambil dari nama buah-buahan ini. Kalau yang setahu saya, ini kurang lebih sudah hampir 10 keturunan. Maka dinamakan Bunyau karena waktu itu Bunyau adalah sepokok kayu. Nah, jadi untuk menamakan bahwa mengambil kayu Bunyau itu disebut menjadi Kampung Bunyau. Bukti yang menunjukkan keberadaan mereka dapat dilihat dari beberapa petunjuk wilayah adat, seperti sandung dan tembawang, yang biasa dipastikan berumur puluhan bahkan ratusan tahun. Bukti-bukti yang pertama bahwa dulu-dulu wilayah Bunyau itu banyak berpindah-pindah tempat. Jadi dari perpindahan tempat itu, jadi kalau sekarang disebut bahwa setiap tempat yang dari sini berpindah ke sini ini menjadi gupung atau tembawang. Nah, jadi di sini tempat perpindahan yang menjadi gupung sekarang itu banyak. Kalau zaman tua, sandung itu adalah tempat terutama tempat keramat. Kemudian untuk menyimpan bahwa arwah-arwah yang meninggal.
Mereka sebelumnya mendiami rumah panjang khas suku Dayak. Akan tetapi, dikarenakan musibah kebakaran yang melanda dusun tersebut beberapa waktu yang lalu, rumah panjang tersebut kini tak terlihat lagi kecuali puing-puing yang berserakan. Yang tersisa mungkin hanya tradisi musik tradisional yang disebut dengan cakon. Dengan keberagaman hayati dan struktur daerah perbukitan yang masih bersih dari eksploitasi tangan-tangan tak bertanggung jawab, Dusun Bunyau menjadi target bagi banyak perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan daerah usaha mereka. Hal ini kemudian memicu konflik antara warga Dusun Bunyau yang ingin mempertahankan daerah mereka dengan perusahaan yang ingin memiliki daerah mereka. Di Kampung Bunyau sudah 2 kali konflik yang terjadi. Yang pertama itu konflik HPH ya, itu tentang konflik sumber daya alam yang ada di hutan, itu dengan PT MKK. Itu pertama. Yang kedua konflik dengan perkebunan sawit. Itu tentang perebutan tanah antara kampung tetangga. Konflik tersebut seakan menjadi sebuah motivasi bagi masyarakat untuk tetap mempertahankan daerah mereka dari serbuan eksploitasi lahan yang selalu menjadi masalah di daerah-daerah lain. Sehingga kita beberapa bulan yang lalu kita sudah audiensi yang tahap kesekian kali lah kita kemarin dengan Pak Wakil Bupati dalam hal ini menyikapi bersama pemerintah Kabupaten Melawi bahwa kita minta Bunyau didorong menjadi sebuah pengakuan wilayah kelola masyarakat adat. Untuk melegalitas formalkan produk seperti ini dalam kaitannya dengan pengakuan umum publik, nuansa hukum positifnya itu nanti harus kita buatkan apa wadahnya. Ini klaim katakanlah ada, supaya klaim ini kuat seperti apa nanti diformulasikan lagi dalam hukum positif. Kaitannya antara maksud yang ada dalam hukum adat ini supaya bisa diakui keberadaannya oleh semua pihak, perlu difasilitasi barangkali dengan aturan tertentu lagi. Salah satu pendukung tindakan masyarakat dalam mempertahankan wilayah adat mereka adalah keberadaan gereja. Gereja telah membantu mereka selama ini untuk tetap hidup dan berinteraksi dengan alam secara harmonis. Dan gereja pula lah yang memberikan dukungan penuh terhadap keputusan mereka mempertahankan wilayah adat mereka. Masyarakat Bunyau adalah masyarakat di mana mereka berjuang gigih untuk mempertahankan tanahnya, mempertahankan adatnya, sehingga mereka bersatu untuk katakanlah menolak perusahaan perkebunan sawit masuk ke dalam wilayah mereka, demikian juga perusahaan tambang masuk dalam wilayah mereka. Mereka dari sejak awal setahu saya itu
sangat konsisten dalam memperjuangkan hak-hak mereka, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam. Yang sebenarnya pada masa sekarang ini sangat-sangat sulit kita menemukan ada masyarakat yang sangat konsisten dalam perjuangan keutuhan sumber daya alam mereka. Patut dicontoh kekuatan masyarakat yang bersinergi dengan alam, yang cukup mengandalkan keberadaan wilayah adat dan hutan untuk kehidupan sehari-hari dalam mempertahankan wilayah adat mereka. Karena saya tahu bahwa masyarakat Bunyo mempunyai visi dan misi ke depan, sehingga mereka harus mempertahankan tanahnya supaya nanti anak cucu mereka bisa katakanlah hidup dan dihidupi dari apa yang sekarang ini mereka miliki. Saya kira masyarakat Bunyau itu masyarakat yang berpikir jauh ke masa depan tentang generasi mereka, tentang kehidupan mereka. Jadi perjuangan mereka untuk mengelola sumber daya alam dengan menggunakan kearifan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka itu sesungguhnya adalah perjuangan mereka untuk memperjuangkan harkat dan martabat mereka. Keberagaman hayati dan hewani serta sumber daya alam yang tak terbatas menjadikan Dusun Bunyau salah satu daerah yang wajib dipertahankan dari eksploitasi lahan besar-besaran, seperti yang telah terjadi di beberapa wilayah lainnya di Kalimantan Barat dan Indonesia. Apalagi sekarang momentumnya sangat tepat, di mana ada banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Misalnya sekarang ada undang-undang tentang desa yang di dalamnya mengatur tentang desa adat, yang juga memberikan peluang untuk masyarakat membuat satu sistem pemerintahan adatnya dengan sistem pengelolaan sumber daya alam mereka. Kemudian juga ada keputusan MK 35 tahun 2012 di mana secara tegas menyebutkan bahwa hutan adat itu bukan hutan negara. Semoga saja dengan dipertahankannya wilayah adat mereka, suku Dayak Limbai dapat dengan bangga menyatakan bahwa daerah mereka adalah daerah ompuk Kampung Bunyau.